memasuki hari ke-24 bulan suci Ramadan. Ini menandakan bahwa telah berlalu 23 Ramadan. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dimudahkan untuk memaksimalkan sisa-sisa Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sesi kali ini di pembelajaran usul fiqh, tentu dalam diskusi interaktif online Ramadan Rumah Fikih Indonesia. Izinkan saya menyapa para jemaah sekalian, baik yang live bersama kita di via aplikasi Zoom dan juga yang live bersama kita di kanal YouTube Rumah Fikih Indonesia. Semoga jemaah sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk memaksimalkan sisa-sisa Ramadan yang akan segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Ya, materi kita telah bergabung bersama kita. Izinkan saya sebagai host untuk menyapa sejenak beliau. Assalamualaikum Ustaz Isnan Ansari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah bikhair. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini jemaah sekalian kita akan membahas dalil yang keempat, yaitu qiyas. Di mana di pertemuan yang lalu kita telah membahas dalil-dalil yang lain. Yang pertama yaitu Al-Qur'an, yang kedua As-Sunnah atau hadis, yang ketiga ijma'. Bagi jemaah sekalian yang baru bergabung dalam pembahasan qiyas ini, maka silahkan bisa mengikuti rekaman ulang ya, ceramah atau kajian yang lalu yang pertama di website Rumah Fikih Indonesia. Klik aja situsnya www.rumahfikih.com/Ramadan. Yang kedua bisa di kanal YouTube Rumah Fikih. Ada di situ rekaman-rekaman yang sudah ditampilkan di kanal YouTube Rumah Fikih. Baik, itu sebagai bentuk informasi. Insyaallah kita akan mengambil atau mempelajari dalil yang keempat, qiyas. Untuk efisiensi waktu kepada Ustadz kita, kami persilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada kesempatan di sore hari ini, waktu yang mubarak, yang diberkahi oleh Allah, waktu yang mustajabud doa, yang doa-doa dijawab ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya kembali bisa bertemu dalam kajian virtual, diskusi online Ramadan bersama Rumah Fikih Indonesia. Dan seperti biasa akan bersama saya Isnan Ansari, kita akan membahas kajian seputar ilmu usul fikih, dan juga materi yang akan kita bahas insyaallah pada hari ini Ustaz Lukman masih terkait dengan bab yang kedua ya. Masih terkait dengan bab yang kedua dari 4 bab usul fikih, yaitu seputar adillah syar'iyyah, dalil-dalil syar'i. Dan juga dalil syar'i yang akan kita bahas ini masih terhitung dalil yang muttafaq alaihi, dalil yang disepakati. Dalil yang ketiga, dalil yang keempat yaitu dalil qiyas. Ya, dalil qiyas. Tapi ini adalah dalil yang disepakati namun dikategorikan dalil akli. Ya. Jadi kalau pada 3 pertemuan sebelumnya kita membahas 3 dalil yang disepakati, Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', namun ketiga-tiganya termasuk dalil naqli, ya, atau dalil yang berdasarkan riwayat. Nah, sedangkan kalau dalil qiyas ini termasuk dalil akli, ya, atau bahkan para ulama kalau memutlakkan istilah ijtihad, biasanya yang dimaksud secara spesifik adalah qiyas. Ya. Jadi kalau di dalam kitab-kitab usul fikih misalnya dikatakan bahwa sumber hukum dalam Islam itu adalah nas dan ijtihad.
Maka yang dimaksud dengan ijtihad di sini adalah qiyas. Ya. Tetapi sebenarnya sih dalil qiyas ini juga termasuk dalil yang ada ikhtilaf di dalamnya ya. Hanya saja para ulama khususnya dari kalangan 4 mazhab menganggap bahwa perbedaan di antara para ulama yang menerima dan menolak qiyas ini sebenarnya adalah ikhtilafun dhaif. Perbedaan yang lemah sebenarnya, bukan ikhtilafun syadid, bukan perbedaan yang cukup keras di luar 4 dalil Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan qiyas ya. Jadi kalau kita nanti misalnya membahas dalil istihsan, istishab, saddu zari'ah, ini perdebatannya memang cukup keras ini di antara 4 mazhab gitu. Tapi dalil qiyas ini ya secara umum 4 mazhab menyepakatinya sebagai dalil. Yang mana tidak bisa kemudian seorang mujtahid misalnya menolak qiyas sebagai dalil gitu ya. Bahkan uniknya ya, ada sebagian kecil ulama yang sebenarnya tidak terhitung di antara 4 mazhab, yaitu dari kalangan Zahiri, mazhab Zahiri, dan juga malah dari kalangan Mu'tazilah yang menolak dalil qiyas. Tapi uniknya Imam Abu Bakar Al-Jassas menganggap ya mereka yang menolak qiyas ini tidak diakui keilmuannya gitu. Bahkan dengan kasarnya Imam Abu Bakar Al-Jassas, yang saya menyebut agak kasar ya, pernyataan beliau dalam kitab Al-Fusul fil Usul ini mengatakan bahwa orang yang menolak atau ulama atau siapapun yang menolak qiyas itu adalah orang yang min qaumin dzu jahlin bil fiqhi wa usuli. Itu beliau menyebutnya dengan istilah begitu. Dzu jahlin bil fiqhi wa usuli. Jadi orang ya yang dikategorikan orang awam lah ya, orang bodoh terhadap fikih dan dasar-dasar fikih. Makanya tadi saya katakan ya dalam kitab-kitab usul fikih kontemporer biasanya sih perbedaan terkait dengan legitimasi qiyas ini tidak dianggap gitu ya, tidak dianggap karena memang legitimasinya cukup kuat, makanya kemudian kebanyakan ulama menganggap qiyas ini sudah dikategorikan dalil muttafaq alaihi, ya, dalil yang disepakati. Walaupun nanti dalam prakteknya mungkin terjadi perbedaan. Ya sebagaimana dalam mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah ya ada perbedaan gitu ya. Tapi sebagai dalil, sebagai asal dalil pokok, nah ini pada dasarnya semua ulama sepakat termasuk qiyas. Nah, jadi ini dalil yang keempat ini yaitu qiyas adalah dalil muttafaq tapi dia dikategorikan atau dalil yang disepakati tapi dia dikategorikan sebagai dalil akli, ya, dalil yang berdasarkan ijtihad. Nah, ini posisi qiyas ya dalam klasifikasi dalil yang pernah kita bahas ya teman-teman ya. Jadi dia dalil yang disepakati oleh 4 mazhab khususnya dan juga dikategorikan dalil ra'yi atau ijtihadi. Ya. Baik, seperti biasa Lukman silakan ditampilkan ininya PowerPoint-nya untuk sebagai alat bantu kita di dalam memahami dalil qiyas ini. Ya, dan seperti biasa mungkin kita menggunakan PowerPoint ini sebenarnya bukan berarti kita menghindari kitab para ulama ya. Nah, bisa saja kita misalnya membahas usul fikih ini menggunakan kitab-kitab para ulama, tapi saya melihat karena waktu kita yang terbatas, Lukman, jadi kalau dibaca per huruf kayaknya nggak cukup waktunya. Nah, jadi kita pakai PowerPoint untuk alat bantu. Sebenarnya sudah meningkas ya insya Allah. Type. Bisa di ini? Bagaimana di sudah muncul? Sudah muncul kalau di saya. Silakan di di showing. Type. Sebelum kita masuk kepada bagaimana kita mempelajari apa itu dalil qiyas ya, dan sekaligus juga bagaimana kita memahami hal-hal yang terkait dengan qiyas, saya akan memulai terlebih dahulu. Kita akan memahami urgensi dari qiyas ya. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan pada muqaddimah bahwa qiyas ini merupakan dalil yang disepakati oleh 4 mazhab, yang bahkan Imam Al-Jassas tadi menganggap yang menolaknya itu tidak dikategorikan sebagai faqih gitu ya. Jadi yang menolak qiyas sebagai dalil itu tidak disebut oleh beliau sebagai faqih. Nah, ini diantaranya ada sebagian ulama yang bisa kita jadikan sebagai rujukan yang menjelaskan akan arti pentingnya qiyas sebagai dalil ya. Di antaranya misalnya seperti yang dinukil oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Faqih wal Muttafaqih. Nah, beliau menukil pernyataan dari salah satu pendiri 4 mazhab yaitu Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal yang mengatakan bahwa la yastaghni ahadun 'anil qiyas. Ya, bahwa setiap ahli fikih itu pasti butuh dengan qiyas. Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad sendiri
seorang ulama mazhab yang kita kenal sangat kuat berpegang teguh kepada sunnah tetap mengatakan bahwa kias itu pasti dibutuhkan oleh siapapun. Makanya agak unik nih kalau misalnya hari ini kalau ada sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada mazhab Hambali tapi menolak kias ulama lain gitu ya. Padahal Imam Ahmad sendiri tetap menganjurkan penggunaan kias sebagai dalil. Jadi tidak akan seorang ulama ya kalau dikategorikan mujtahid itu meninggalkan kias sebagai salah satu dalilnya. Ya. Bahkan ya fungsi kias ini sebagai suatu dalil, silakan lagi dibuka slide-nya, ya dijelaskan oleh Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain Al-Juwaini sebagaimana dinukil oleh Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit fi Ushul Fiqh bahwa Imam Al-Haramain ya Al-Juwaini rahimallahu taala guru dari Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa inna aktsarul hawadits la nassu fiha bihal. Ini beliau ingin menjelaskan tentang urgensi kias ya. Jadi kata Imam Al-Haramain sesungguhnya banyak persoalan yang muncul di tengah umat manusia ini tidak ditemukan dasar-dasar untuk menetapkan hukumnya dari nas, dari teks Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena bahwa yang namanya nas Al-Quran dan Sunnah itu kan sangat terbatas. Padahal problematika dan persoalan kehidupan manusia itu senantiasa muncul hal-hal yang baru gitu. Tapi kalau kita menjawabnya ya hanya sekedar menggunakan teks-teks yang dipahami secara tekstual dari Al-Quran dan hadis, tentunya ini tidak akan bisa menjawab semua persoalan itu. Maka kata beliau, walidza qala ghairuhu minal a'immah. Nah, atas dasar inilah banyak para ulama mengatakan innahu laulam yusta'mal al-qiyas afdha ila khuluwi katsirin minal hawadits 'anil ahkam. Maka kalau kemudian qiyas tidak digunakan sebagai salah satu instrumen dan dalil di dalam menetapkan hukum atas masalah yang baru tersebut, maka otomatis akan banyak persoalan-persoalan baru yang tidak akan ditemukan hukumnya. Dan itu tentunya bertentangan dengan sunnatullah di dalam penetapan hukum syariat. Jadi sunnatullah di dalam alam semesta ini bahwa setiap perbuatan manusia ada hukumnya. Karena manusia akan mempertanggungjawabkan setiap detail-detail perbuatannya. Tidak ada sedetik pun perbuatan manusia kecuali pasti akan terikat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan yang jadi masalah adalah bagaimana kita mengetahui hukum Allah gitu kan. Kalau hanya berpandukan atau hanya mengambil secara tekstual saja dari Al-Quran dan Sunnah yang sangat terbatas. Nah, maka kemudian para ulama menggunakan kias ini sebagai salah satu instrumen yang disepakati, yang itu menjadi alat untuk bisa membumikan Al-Quran dan Sunnah agar tetap sejalan dengan kehidupan manusia. Nah, contoh sederhananya begini aja. Hari ini nih kita sekarang sudah mulai dimobilisasi penunaian zakatul fitr gitu kan. Coba kayak bayangkan kalau misalnya zakatul fitr hanya ditetapkan apa yang sudah termaktub dalam sunnah Nabi SAW. Dalam Al-Quran malah nggak ada zakatul fitr, yang ada dalam sunnah gitu kan. Nah di sunnah Nabi SAW yang dijelaskan cuma apa? So'an min tamrin atau so'an min syair. Ya, satu sok dari kurma, satu sok dari gandum. Nah ini pertanyaannya bahkan jenis makanan tertentu yang ada di tanah Arab saat itu di masa Rasulullah tidak semuanya dikategorikan oleh Nabi sebagai media untuk membayar zakatul fitr gitu kan. Nah, tetapi kalau hanya dibatasi dari dua benda ini saja, yaitu dari kurma dan gandum misalnya, kira-kira hari ini apakah semua muslim bisa melakukannya gitu. Nah, jadi otomatis menggunakan kias lah nanti perintah Nabi untuk menunaikan zakatul fitr untuk menyesuaikan dengan kondisi tempat dan situasi yang berbeda dalam suatu masyarakat. Nah, alhamdulillah hari ini akhirnya kita bisa menunaikan zakatul fitr menggunakan beras atas dasar kias. Ya, atas dasar kias. Nah, maka kias ini sangat penting sekali dan akhirnya beliau mengatakan liqillatin nusus wa qaunis suwar la nihayatalah. Karena hakikatnya teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah itu sangat terbatas. Ya Al-Qur'an hanya sekitar 6.000-an ayat, bahkan hadis Nabi yang terhimpun di dalam Kutubut Tis'ah ya 9 kitab hadis saja tidak lebih dari 100.000 hadis. Dan tentunya teks-teks wahyu yang sangat terbatas ini kalau secara tekstual kita ambil sebagai dasar hukum dan menolak kias, maka tidak akan bisa menjawab persoalan-persoalan yang lain. Maka sekali lagi, kias ini pun termasuk dalil yang sangat penting yang menjadi dasar di dalam melakukan proses penetapan hukum atas setiap perbuatan manusia. Dan setiap kitab fikih pasti nggak akan ada yang luput dari yang namanya kias. Saya bisa jamin tidak ada satu kitab fikih pun yang lepas dari kias, gitu ya. Semua kitab fikih yang tebal kah, yang tipis kah, yang mukhtasar kah, yang syarah kah, pasti semuanya ada kias. Semua ada kias. Jadi mustahil nggak ada kias di dalam kitab-kitab fikih. Jadi ini pentingnya. Dan bahkan orang yang menolak kias, hakikatnya menolak hadis Nabi. Karena Nabi juga melegitimasi kias.
Jadi argumentasinya ini Ustaz Lukman sama seperti orang yang menolak sunnah. Ya, orang yang menolak sunnah sama dia seperti menolak Al-Quran, karena Al-Quran melegitimasi sunnah. Dan orang yang menolak qiyas, hakikatnya dia menolak Al-Quran dan menolak sunnah Nabi, karena kedua sumber ini juga melegitimasi qiyas sebagai dalil. Ya. Nah, ini dari sisi urgensinya. Tapi sekarang pertanyaan berikutnya, apa sih sebenarnya qiyas itu sendiri gitu ya? Karena rupanya begini Ustaz Lukman, diriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi yang mengingkari dan menolak qiyas. Nah, ini juga perlu dikompromikan ini ya, antara qiyas sebagai dalil yang disepakati dengan beberapa pandangan salafus saleh di kalangan sahabat misalnya yang menolak qiyas. Karena nanti dua dalil ini seakan dibenturkan. Padahal itu bisa dicari titik temunya bahwa yang namanya qiyas itu dalil tapi dengan syarat gitu. Jadi tidak semua yang namanya qiyas itu diterima gitu ya. Maka kalau ada kita temukan pernyataan salafus salih kita misalnya seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu pernah diriwayatkan beliau menolak qiyas. Ya, beliau mengatakan kalau qiyas itu digunakan sebagai dalil, maka itu melegitimasi perbuatan iblis. Di mana iblis itu ya merasa dia lebih hebat daripada Adam karena menggunakan qiyas. Gitu kan? Jadi iblis itu kan mengatakan saya lebih baik daripada Adam. Lah kenapa? Ya kias. Karena api dianggap lebih baik daripada tanah gitu kan. Nah ini kan namanya kias nih. Nah yang menjadi pertanyaan adalah apakah kias yang seperti ini yang diterima gitu. Karena tidak semua kias itu diterima. Maka kias yang kita maksud sebagai dalil ini mesti mesti memenuhi ketentuan dan syarat-syaratnya. Nah ini yang akan kita pelajari agar kias yang kita pelajari, kias yang kita pahami dari apa yang dilakukan oleh para ulama ini tidak keliru. Dan juga jangan sampai kias ini digunakan sembarangan ya oleh sebagian orang. Ya sama seperti Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an juga kalau dipakai dengan cara yang kurang benar juga akhirnya kesimpulannya juga keliru ya. Maka kias itu seperti itu. Baik, sekarang kita akan pelajari bagaimana memahami kias dan juga bagaimana kias ini bisa diterima. Baik, pertama adalah tentu kita pahami dulu definisi kias. Ya. Seperti biasa, apa sih yang dimaksud dengan kias? Dan kias seperti biasa juga kita akan pahami secara dua definisi terminologis dan etimologis, di mana secara etimologis kias itu bermakna at-taqdir wal musawah. Jadi kias secara bahasa maknanya adalah at-taqdir wal musawah. At-taqdir artinya mengukur, al-musawah artinya menyamakan. Nah, jadi artinya kalau kita katakan aqisu hadza bihadza, uqaddiru hadza bihadza, au usawi hadza bihadza. Dalam bahasa Arab begitu. Jadi kalau aku melakukan kias atas sesuatu kepada yang lain, maka maknanya aku mengukur sesuatu tersebut dengan sesuatu yang lain atau menyamakan suatu hal dengan sesuatu yang lain. Nah, itu definisi secara bahasa. Intinya adalah kias itu sederhananya ya melakukan penyamaan hukum ya antara A dengan yang B. Nah, itu namanya disebut kias secara bahasa. Tapi secara fikih atau secara usul fikih, apa sih yang dimaksud dengan kias? Nah, ini didefinisikan oleh para ulama bahwa kias itu adalah ya definisinya isbatu misli hukmil asli lil far'i lishtirakihima fi illatil hukmi 'indal musbit. Nah, ini definisi kias nih ya. Nah, mungkin kalau baru baca definisi udah puyeng ini kias ini karena emang kias ini as'abul mabahis fi usulul fiqh ya. Dulu saya ketika kuliah di Libya ada mungkin dosen Ustaz Lukman juga, Dr. Azazi itu mengatakan as'abul mabahis fi usulul fiqh al-qiyas. Ya, ilmu atau pembahasan dalam usul fikih yang paling rumit itu adalah qiyas gitu ya. Wa as'abuhu as-sabr wa taqsim ya. Dan pembahasan qiyas yang paling rumit, paling ribet itu adalah pembahasan as-sabr wa taqsim gitu. Nah, ini makanya definisinya mungkin udah mulai puyeng nih ya. Tapi ya insya Allah kita coba pahami lah dengan lambat dengan mudah gitu ya. Jadi kias itu adalah isbatu mithli hukmil asli. Ya, menetapkan hukum ya yang sama pada asal lil far'i untuk ditetapkan kepada fara'. Kenapa ditetapkan hukum asal kepada fara'? Lishtirakihima fi illatil hukmi. Karena adanya persamaan illat antara asal dan fara' indal musbih menurut pandangan mujtahid. Ini saya terjemahkan dulu seperti itu gitu ya. Jadi belum kita masuk kepada apa yang dimaksud dengan hukum, apa yang dimaksud dengan asal, apa yang dimaksud dengan fara' dan apa yang dimaksud dengan illah.
Nah, dan ini 4 hal inilah yang menjadi rukun kias. Maka tidak kita sebut kias kalau belum memenuhi 4 rukun ini. Ya, jadi kias itu menetapkan hukum yang sudah ada pada asal kepada fara'. Berarti hukum asal nanti diletakkan pada fara'. Dan kenapa bisa diletakkan? Karena antara asal dan fara' memiliki kesamaan illah. Ya, memiliki kesamaan illah. Maka dari definisi ini akan kita simpulkan ada 4 rukun kias. Misalkan Ustaz Lukman buka, ya 4 rukun kias itu adalah pertama asal, kedua hukum asal, ketiga illah, keempat fara'. Nah, ini saya langsung jelaskan apa sih yang dimaksud 4 hal ini gitu ya. Dan nanti di antara 4 hal ini masing-masing punya ketentuan dan syarat sendiri ya. Jadi asal itu artinya adalah persoalan hukum syariat terkait dengan fikih secara khusus yang sudah ada secara tekstual di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi asal itu adalah persoalan atau masalah yang sudah memiliki hukum secara tekstual di dalam Al-Quran dan Sunnah. Misal kita ambil satu contoh dalam Sunnah Nabi SAW, misalnya adalah zakat fitrah menggunakan kurma. Zakat fitrah menggunakan kurma. Ya. Jadi Nabi SAW atau Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, Farada Rasulullah SAW ya so'an min tamrin. Rasulullah memfardukan kita zakat fitr 1 sok dari kurma. 1 sok kurma yang ada secara tekstual di dalam hadis ini namanya disebut asal. Disebut asal, ya. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas tadi mengatakan farodo. Ya, farodo berarti kan hukum menunaikan zakatul fitr menggunakan kurma adalah fardu wajib. Ini namanya disebut dengan hukum asal. Jadi hukum yang sudah ditetapkan atas asal namanya disebut dengan hukum asal. Ya, zakat fitrah pakai kurma itu asal. Hukumnya yang fardu adalah hukum asal. Nah, kemudian langsung loncat yang keempat, fara'. Pertanyaannya secara fikih adalah bolehkah menunaikan zakat fitrah menggunakan beras? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Berarti menunaikan zakat fitrah pakai beras itu namanya disebut dengan fara'. Nah, fara' itu maksudnya adalah masalah yang belum ada teks dan hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau mau dicari di obok-obok Al-Quran hadis nggak akan ketemu yang namanya zakat fitrah pakai beras itu gitu ya. Nah, itu masalah baru nih yang dihadapi manusia hari ini gitu kan. Itu adalah menunaikan zakat pakai beras boleh atau tidak. Jawabannya rata-rata para ulama sepakat mengatakan hukumnya boleh. Jadi menunaikan zakatul fitr pakai beras secara kias boleh dan hukumnya wajib kalau kita punya beras untuk ditunaikan pada menjelang Idul Fitri. Nah, pertanyaannya, kenapa kok boleh? Padahal dalam hadis Nabi pakai kurma, bukan pakai beras. Rupanya antara beras dan kurma ini ada kesamaan, yaitu kesamaan sifat pada dua masalah ini, yaitu antara asal dan fara'. Nah, kesamaan sifat inilah yang disebut dengan illah. Nah, jadi kesamaannya disebut dengan illah. Apa kesamaannya? Rupanya karena dua-duanya adalah qutu baladin, karena dua-duanya adalah makanan pokok setempat masyarakat. Kurma makanan pokok di masa Rasulullah, beras makanan pokok di masyarakat tertentu seperti masyarakat Indonesia misalnya. Nah, jadi qut balad ya makanan pokok itu namanya disebut dengan illah. Nah, jadi ya kembali kepada pertanyaan, bolehkah menunaikan zakat fitrah menggunakan beras? Jawabannya boleh. Apa dalilnya? Kias. Nah, bagaimana bentuk kiasnya? Yaitu dikiaskannya zakat fitrah menggunakan beras kepada kebolehan zakat fitrah menggunakan kurma yang diwajibkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya, tergambar ya. Ini kias itu seperti itu konstruksinya gitu ya. Nah, jadi intinya kias itu yang paling inti untuk dicari itu adalah hukum fara' sebenarnya. Ya, yang sedang dicari itu hukum fara'. Karena hukum fara' inilah yang kita sebut dengan masalah yang terus terbaharukan. Ya, fara' inilah yang termasuk masalah yang akan berubah di setiap masa dan tempat, gitu ya. Nah, maka ketika fara' ini ingin dicari jawabannya apa, hukumnya apa di dalam syariat, ya dilihat ada nggak kesamaan di dalam Al-Quran dan hadis dari sisi asalnya. Nah, tapi bukan hanya dilihat ada atau tidak asalnya, tapi juga harus dipastikan apakah memiliki sifat yang sama. Karena nanti yang menjadi persoalan penting yang dikaji oleh para ulama setelah fara'nya muncul adalah ilat itu tadi. Ya, apakah bisa diterapkan ilatnya ilat fara' kepada ilat
ilat asal. Ya kalau misalnya tidak, ya berarti kiasnya tertolak gitu kan, walaupun far'nya ada. Atau mencari asal yang lain. Jadi asalnya tidak sembarangan dicari gitu. Yang penting asal yang tepat. Misalnya begini, ya misalnya begini, apa namanya? Boleh nggak sholat zuhur 2 rakaat, misalnya. Misalnya ini masalah baru ya, far'nya masalah baru adalah boleh nggak sholat zuhur 2 rakaat? Ya jawabannya sebelum dikatakan boleh atau tidak, apa namanya, dicari dulu asalnya gitu ya. Boleh kalau itu kosor, ya zuhur kosor boleh gitu. Tapi boleh nggak kalau misalnya sholat zuhur 2 rakaat atas dasar qiyas kepada subuh misalnya. Berarti kan sholat zuhur 2 rakaat ada 2 kemungkinan, bisa boleh, bisa tidak boleh gitu kan. Nah kalau dikatakan boleh karena itu kosor, ya silakan. Berarti kita tidak bicara qiyas kalau kebolehan atas dasar kosor, itu berdasarkan nas, ya karena dia musafir gitu kan. Tapi kalau bolehnya atas dasar qiyas kepada sholat subuh, nah ini yang nggak boleh. Kenapa? Karena ilatnya tidak tepat gitu, atau dia bertentangan dengan kaidah-kaidah atau syarat-syarat yang nanti akan kita sebutkan. Nah, jadi masing-masing dari 4 rukun ini ada syaratnya sendiri gitu ya. Nah, apa saja syaratnya? Baik, yang pertama adalah asal. Tadi kita jelaskan asal misalnya adalah zakat fitrah menggunakan kurma. Itu asal ya. Nah, itu pertama syaratnya adalah dia ditetapkan oleh nas. Harus ada teksnya di dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya asal ini nggak ada teksnya, ya bukan asal, maka dia jadi far' nantinya gitu. Karena harus ada teksnya. Dan yang kedua, teks ini tidak mansuh. Ya, tidak dihapus ketentuannya oleh dalil yang lain atau oleh teks yang lain. Jadi nggak bisa misalnya kita mengkiaskan fara kepada asal yang sudah mansuh. Misalnya begini, asal yang sudah mansuh itu apa? Contohnya misalnya apa, Lukman, yang sudah mansuh, apa hukum syariat yang sudah mansuh? Asyru radha'at. Hah? Asyru radha'at. Oh, asyru doat. Baik. Enggak, yang kira-kira nanti ada ininya, ada faraknya. Kira-kira ada faraknya. Misalnya gini, nikah mut'ah ya, nikah mut'ah. Nah, jadi nikah mut'ah itu kan kawin kontrak ya, pernikahan yang akadnya itu dibatasi masanya gitu kan. Ini kan sudah mansuh nih, ketentuan nikah mut'ah ini dulu pernah dibolehkan tapi kemudian pada perang Khaibar kan diharamkan. Nah, hari ini kemudian ada orang menciptakan nikah baru ya. Tapi nikah barunya ini wujudnya kontrak juga, tapi bukan kontrak secara apa namanya, bukan kontrak uang secara cash ya, tapi secara hutang misalnya gitu kan. Ya, saya mau menikahi seorang wanita tapi dengan mahar yang tidak cash namun juga dibatasi waktunya gitu. Lalu dikatakan, boleh nggak nikah seperti ini? Oh boleh, atas dasar kias kepada nikah mut'ah di zaman Nabi. Nah ini nggak boleh gitu ya. Karena nikah mut'ahnya sudah mansuh. Ya, sudah mansuh. Jadi artinya nikah mut'ah itu mau dia dibayarnya cash ataupun mau dibayar nasiah dengan cara hutang, ya tetap dua-duanya tidak dibolehkan. Karena kenapa? Karena nikahnya sendiri pada hakikatnya sudah mansuh atau sudah terhapus ketentuannya. Nah, jadi harus dipastikan juga bagi seorang mujtahid ketika dia ingin mengkiaskan suatu masalah baru kepada asal yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka tugas dia harus memastikan 2 hal ini tadi. Apakah betul-betul ada di dalam nas tersebut, dan yang kedua juga dipastikan hukumnya tidak mansuh. Ya, hukumnya tidak mansuh. Nah, ini syarat untuk asal. Baik, yang kedua, syarat untuk hukum asal. Nah, kalau untuk syarat hukum asal, pertama sama seperti asal, ya tidak mansuh. Karena konsekuensinya kan kalau asalnya mansuh, ya otomatis hukumnya juga mansuh gitu ya. Maka, tapi yang jadi persoalan begini, di dalam ilmu nasih mansuh itu ada asal yang tidak mansuh, tapi hukumnya mansuh. Artinya asal yang teksnya tidak mansuh, tapi hukumnya mansuh gitu kan. Dan ada kebalikannya, hukumnya tidak mansuh, tapi teksnya mansuh. Nah, ini juga makanya dia dipisahkan ini ya. Karena bisa jadi ada asal yang dia tidak mansuh, tapi hukumnya sudah mansuh. Artinya tidak mansuh itu teksnya sudah diangkat oleh Allah. Misalnya seperti apa namanya, hukum rajam bagi penzina. Itu kan dulu dianggap ada teksnya gitu kan. Termasuk tadi apa yang Antum bilang, apa namanya, persusuan 5 kali. Itu kan ada teks, dulu pernah ada teksnya, tapi kemudian dinaseh. Tapi hukumnya tetap berlaku gitu. Hukumnya masih berlaku. Maka ini juga harus dipastikan. Bukan hanya asalnya yang tidak mansuh, tapi juga hukumnya juga tidak mansuh. Nah, ini konsekuensinya seperti itu. Yang kedua, hukumnya amali. Ya, secara hukumnya itu terkait dengan masalah fikih, bukan masalah akidah. Jadi yang namanya qiyas nanti tidak bisa diberlakukan dalam persoalan-persoalan akidah misalnya. Nah, ini nggak bisa. Dia harus secara spesifik dalam masalah
amali atau hukum amali fikhi gitu ya. Kemudian hukum asalnya ini juga maqulul makna. Maqulul makna itu artinya dia hukumnya ini memang bisa diketahui alasannya apa, gitu ya. Misalnya seperti kita mengharamkan narkoba dengan kias kepada khamr. Ya, kenapa kemudian khamr diharamkan? Ya karena dia maqulul makna, artinya dia diharamkan karena memiliki efek memabukkan. Maka narkoba pun seperti itu. Tapi kalau misalnya hukum asalnya tidak maqulul makna, maka tidak bisa dikiaskan. Seperti misalnya, kenapa sholat zuhur itu 4 rakaat? Bisa nggak dia dikiaskan kepada sholat subuh yang 2 rakaat? Ya nggak bisa. Karena sholat zuhur 4 rakaat itu dia tidak maqulul makna. Jadi kalau ditanya kenapa kita sholat zuhur 4 rakaat, ya jawabannya ya karena begitu Allah perintahkan gitu ya. Jadi nggak ada ditemukan alasannya apa. Dan yang terakhir bukan khususiyah. Bukan khususiyah itu maksudnya asal ini tadi hukumnya bukan khusus hanya untuk Rasulullah, tapi juga berlaku untuk seluruh umat Islam. Maka nggak bisa misalnya ada orang yang mengatakan saya ingin berpoligami dengan 4 orang istri. Wah, lalu dasarnya apa? Qiyas kepada perbuatan Nabi karena Nabi punya 11 orang istri. Ya nggak bisa itu karena 11 istri yang dinikahi oleh Nabi itu hanya khusus bagi Nabi saja. Maka umat tidak boleh mengkiaskan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dipastikanlah hukum asalnya ini tidak mansuh, dia bersifat amali, kemudian maqulul makna, tujuan pensyariatannya bisa diketahui dan dia tidak khusus hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Baik, kemudian ilat. Nah, kalau ilat ini adalah sifat yang mesti ditemukan, yang harus ada sama antara fara' dan asal, ya. Nah, sifatnya itu apa? Pertama adalah sifat zahir mundhabit, terukur. Ya, bukan sesuatu yang bersifat praduga dan saksangka saja, tapi betul-betul bisa diukur. Misalnya kalau khamr itu narkoba kenapa haram? Kias kepada khamr. Lalu apa yang menyamakan? Karena dua-duanya memabukkan. Pernah nggak ada orang mengkonsumsi narkoba dia mabuk? Nah, itu kan terukur gitu kan. Nah, kalau misalnya ditemukan ada, ya sudah berarti bisa diharamkan. Ya, atau misalnya minuman tertentu, bisa nggak diharamkan atas dasar kias kepada khamr? Oh bisa, karena dia memabukkan. Nah, ini memabukkan itu terukur gitu karena ada contohnya, ada ukurannya dan seterusnya. Kemudian yang kedua tidak bertentangan dengan nas. Ya, ilatnya tidak bertentangan dengan nas. Makanya ada kaidah la qiyasa ma'an nas. Ya, tidak ada qiyas kalau itu bertentangan dengan nas. Nas itu maksudnya adalah mirip seperti hukum yang tadi tidak maqulul makna atau khususiyah. Jadi secara nas yang namanya sholat zuhur itu 4 rakaat. Maka tidak bisa kemudian dijadikan atau dirubah 2 rakaat karena dikiaskan kepada sholat subuh. Nah itu nggak bisa. Karena zuhur 4 rakaat itu sudah mansus istilahnya. Sudah ada nasnya dan kias tidak bisa bertentangan dengan nas. Dan yang terakhir adalah relevan dengan tujuan syariat. Bahwa kias ini juga harus mempertimbangkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat. Misalnya adalah sejalan dengan maqasidus syariah al-khamsah misalnya, sejalan dengan 5 tujuan syariat, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga kehormatan. Nah, sedangkan kalau untuk fara' ya, maka syaratnya ada 2. Pertama, fara' ini tidak ditetapkan oleh nas, ya. Jadi kalau fara'nya ditetapkan oleh nas, ya dia tidak bisa menjadi fara', malah dia jadi asal. Misalnya begini ya, kita katakan, saya ingin bayar zakat fitrah pakai gandum, kias kepada kurma. Ya nggak bisa gitu karena gandumnya nas, kurmanya juga nas gitu. Jadi dicari masalah yang nggak ada nasnya gitu. Jadi ini bukan kias namanya gitu ya. Jadi harus tidak ditetapkan oleh nas. Jadi tidak ada teksnya secara langsung dalam Al-Quran Sunnah Nabi SAW. Dan yang kedua tentunya adalah memiliki kesamaan ilat dengan 3 syarat yang tadi kita sudah sebutkan dengan asalnya. Jadi kalau misalnya ilatnya tidak sama, ya otomatis tidak bisa ditetapkan atau diterima hukumnya atas dasar kias. Nah, makanya nanti Ustaz Lukman persoalan masalah apakah antara far' dengan asal itu punya kesamaan ilat atau tidak, inilah yang nanti akan menjadi titik krusial para ulama kita berbeda pendapat. Misalnya ya, menunaikan zakat pertanian di dalam hadis Nabi SAW, zakat pertanian itu kan hanya diambil dari 4 produk pertanian, ya. Dari tamar, kurma, kemudian zabib, kismis, lalu dari syair dan dari bur, ya, dari gandum dan dari jelai. Ditambahkan dalam hadis lain itu dari akid, ya. Akid itu ini akid dari zakat fitrah ya. Intinya adalah ada 4
produk pertanian yang ada dalam teks hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lantas para ulama kemudian mayoritas di antara mereka yaitu 4 mazhab sepakat bahwa 4 produk pertanian bisa dikiaskan dengan pertanian yang lain, gitu kan? Tapi yang jadi persoalan apa kesamaan ilatnya, apa kesamaan sifatnya untuk pertanian yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya disimpulkan ada 2 pendapat yang populer misalnya. Mazhab yang pertama, mazhab Hanafi mengatakan bahwa pertanian itu diwajibkan ditunaikan zakatnya yang penting karena ditanam oleh manusia. Nah, jadi semua apa yang ditanam oleh manusia wajib zakat dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab jumhur ya tidak semua tanaman, tapi tanaman yang spesifik yaitu tanaman yang ditanam oleh manusia dan dia termasuk makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Yuktat wa yuddakhar, dimakan sebagai makanan pokok dan juga bisa disimpan dalam waktu yang lama. Maka kalau sekedar ditanam, misalnya seperti buah-buahan yang bisa busuk hanya dalam beberapa hari, maka menurut pendapat mayoritas ulama tidak bisa diwajibkan zakat pertanian di situ. Nah, jadi artinya semua ulama sepakatlah ini dalam suatu masalah bisa dikiaskan, tapi kadang persoalannya adalah kias kepada apa dan apa sifat yang menjadi dasar kias. Nah, itu yang menjadi perdebatan panjang di antara para ulama kita. Baik, intinya inilah rukun kias yang kalau seorang mujtahid ingin menetapkan kias atau menetapkan suatu hukum atas dasar kias, maka harus memenuhi keempat rukun ini beserta dengan syaratnya masing-masing. Ya, baik. Sebenarnya nanti terkait dengan bagaimana kita menggunakan kias, Lukman, kalau ada waktu sih sebenarnya ada pembahasan khusus ya, namanya istinbat ta'lili. Ya, ini kan kita baru bicara dalilnya ya, belum bicara bagaimana menggunakan dalilnya, gitu kan. Nanti ada pembahasan tersendiri. Kita akan pahami dulu dalilnya dulu, belum bicara tentang bagaimana menggunakannya. Tek hujiyah. Masih ada waktu nggak, Lukman? Masih, Ustaz. Nah, kalau hujiyahnya atau apa dasar legitimasi bahwa yang namanya kias itu adalah dalil? Pertama adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim ya ada satu ayat walaupun ini konteksnya sebenarnya bukan masalah hukum tapi konteksnya adalah perang Bani Nadir di masa Rasulullah, tapi rata-rata para ulama menggunakan ayat ini sebagai dalil akan keabsahan qiyas sebagai dalil, yaitu firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 2, fa'tabiru ya ulil absar. Ya, ambillah pelajaran dari kejadian itu wahai orang-orang yang memiliki pandangan atau orang-orang yang memiliki akal. Artinya mengambil pelajaran itu kan artinya apa? Ada suatu kejadian sudah berlalu, ya kan? Kita ambil pelajaran dari kejadian tersebut. Tujuannya untuk apa? Ya agar pelajaran dari kejadian tersebut bisa kita gunakan untuk mengantisipasi kejadian yang akan datang. Berarti kan menyamakan antara kejadian yang lama ya untuk menghadapi kejadian yang baru. Nah, itulah kias gitu. Jadi kias itu memahami apa yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan hadis untuk menjadi jawaban dalam rangka memberi jawaban atas masalah baru yang akan muncul di kemudian hari atau sudah muncul tapi belum ada jawabannya secara tekstual. Nah, itu berarti kan ayat ini termasuk dalil bahwa qiyas juga dilegitimasi. Nah, ini cara apa istinbat atau istidlal atas ayat ini untuk digunakan sebagai dalil qiyas ya. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, secara praktek Nabi SAW juga menggunakan qiyas walaupun saat itu tidak disebut qiyas ya. Kita mengatakan apa yang disebutkan dalam praktek Nabi itu bukan qiyas, itu hadis, itu sunnah gitu. Tapi kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Rasulullah itu meninggalkan bagi kita 2 hal. Bukan hanya produk hukum, tapi juga meninggalkan kepada kita metode di dalam menyimpulkan hukum. Nah, jadi fikih dan usul fikih sebenarnya dua-duanya dilegitimasi oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, jadi di dalam hadis Nabi kita menemukan bahwa Nabi juga melakukan qiyas gitu, walaupun itu bukan qiyas tapi sunnah. Tapi ini menjadi dalil bahwa qiyas itu dilegitimasi oleh sunnah Nabi SAW. Nah, apa itu? Hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis ya seperti Imam Ibnu Abi Syaibah, Daud At-Tayalisi, Ahmad dan yang lain-lain, bahwa suatu hari pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW ya mengadukan bahwa beliau merasa puasanya bermasalah. Asyastu yauman faqabbaltu ana shaim. Jadi pernah suatu hari Umar bin Khattab ini dalam kondisi puasa mencium istrinya. Ya, mencium istrinya ya, bukan mencium istri orang lain. Ya, kalau mencium istri orang lain itu hukumnya bisa beda gitu ya. Mencium istri sendiri. Ya, itu. Jadi ketika beliau mencium istrinya datang kepada Nabi, dikiranya mencium istri itu bisa membatalkan puasa, gitu kan? Karena di dalam Al-Qur'an kan juga termasuk yang dilarang adalah memperturutkan syahwat ketika kita sedang berpuasa gitu, dan makan minum termasuk syahwat juga. Maka ketika datang kepada Nabi SAW, beliau seakan menghadapi suatu masalah besar ya, amrun aziman wa qatul yauma amrun aziman, kata Umar, aku menghadapi masalah yang besar. Qabbaltu ana shaim, aku mencium istriku dalam kondisi puasa.
Nah, lantas Nabi SAW menjawab. Tapi uniknya, jawaban Nabi inilah yang nanti menjadi dalil qiyas. Nabi tidak menjawab puasamu sah atau tidak sah, gitu ya. Nggak langsung dijawab seperti itu. Tapi malah Nabi balik bertanya kepada Umar bin Khattab. Aro'aita lau tamat mata dima'in. Ya, kemudian Rasul mengatakan, bagaimana jika engkau berkumur-kumur, ya, apakah itu bisa membatalkan puasamu? Akhirnya Umar langsung jawab, la ba'sa ya Rasulullah, ya tidak mengapa ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, fafima. Lantas kalau engkau berkumur-kumur tidak membatalkan puasamu, ya begitu juga dengan mencium istrimu. Nah, ini kan berarti Rasulullah mengkiaskan hukum mencium istri saat puasa dengan hukum berkumur-kumur saat puasa, yang dua-duanya tidak membatalkan puasa. Tapi Rasul seakan memberikan isyarat, hati-hati. Karena kumur-kumur yang berlebihan juga bisa menyebabkan seseorang batal puasanya gitu kan. Nah, begitu juga dengan mencium istri. Ya hati-hati juga. Kalau nanti menciumnya ini berlebihan sampai yang lainnya dicium juga, nah itu akhirnya bisa membatalkan puasa gitu. Jadi artinya Rasul mengkiaskan kepada kumur-kumur yang ada dua isyarat di situ ya, bahwa itu tidak membatalkan, dan yang kedua juga seakan harus berhati-hati. Nah, jadi kalau kita lihat hadis ini, nah, saya tanya lagi Ustaz Lukman, ini hadis ini qiyas atau sunnah? Hadis ini qiyas atau sunnah? Ya hadis ini sunnah Nabi hadis ini gitu kan, tapi melegitimasi qiyas. Yes. Nah, melegitimasi qiyas. Nah, itu cara memahami dalilnya begitu. Dan yang terakhir adalah ya qiyas ini sudah disepakati oleh sahabat. Ya, ijma' sahabat sarahatan wa sukutan, mereka sepakat qiyas itu dalil. Ya, semua sepakat. Walaupun nanti dalam penerapannya bisa saja berbeda. Misalnya Abdullah bin Abbas dan Zaid bin Sabit yang pernah kita sampaikan kemarin ya, berbeda pendapat. Apakah saudara bisa mendapatkan hak waris ketika masih ada kakek? Ya, berbeda pendapat. Tapi semuanya sepakat, masing-masing menggunakan kias. Gitu ya. Kalau Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas berpendapat saudara tidak bisa mewarisi harta almarhum kalau ada kakek kias kepada ayah. Kan gitu itu pendapat Ibnu Abbas. Tapi kalau Zaid ibn Thabit mengatakan saudara bisa mendapatkan hak waris bersama dengan kakek, kias kepada kakek itu sendiri. Jadi kalau ayah bisa menutupi hak waris saudara, maka kakek bisa menutupi hak waris saudara. Itu argumentasi Abdullah bin Abbas. Tapi Zaid bin Thabit berkata, kalau kakek bisa dapat warisan, maka saudara juga bisa dapat warisan. Kenapa? Karena kakek terhubung dengan almarhum lewat ayah, saudara kandung juga terhubung kepada almarhum lewat si ayah almarhum. Dan dua-duanya menggunakan kias, tapi dengan kias yang berbeda. Nah, jadi bukan kiasnya yang diperselisihkan dalam konteks contoh perbuatan sahabat ini, tapi yang disepakati masing-masing menggunakan kias, walaupun dengan kias yang berbeda wujudnya. Ya samalah seperti ada seorang ulama ya, misalnya begini. Imam Abu Hanifah mengatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Pakai hadis nggak? Pakai hadis kan? Innama huwa bid'atun minka. Sesungguhnya itu adalah bahwa kemaluan itu termasuk bagian dari tubuhmu. Nah, kita menyentuh tubuh kita kan nggak batal wudhunya. Itu kan argumentasi mazhab Hanafi. Tapi mayoritas ulama mengatakan batal juga pakai hadis, yaitu man massa dzakarahu fal yatawaddo. Barang siapa menyentuh kemaluannya maka batallah wudhu. Dua-duanya pakai hadis gitu kan. Tapi hadisnya ya kesannya bertentangan dan kemudian bisa diteliti dari sisi sanad dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan kias. Jadi kiasnya disepakati, tapi penggunaannya bisa saja nanti diperselisihkan. Nah, intinya adalah semua sahabat Nabi rata-rata menerima kias sebagai dalil. Nah, jadi kalau ada yang menolak kias, ya hakikatnya mereka sudah menolak ijma para sahabat. Baik, ini dari sisi hujjah. Ya. Nah, kemudian terakhir klasifikasi kias. Ya. Nah, jadi kias itu kemudian dibedakan oleh para ulama menjadi dua. Ada kias yang fasid, ada kias yang sahih. Ada kias yang tertolak, yang rusak, dan ada kias yang sahih bisa diterima. Nah, kalau kias yang fasid atau yang tertolak, ada beberapa jenis. Pertama ada kias sutordi atau kias ma'al farik. Kias yang dia menggunakan ilat yang tidak tepat. Ya, yang tidak logis, tidak tepat. Nah, ini dicontohkan nih, agak unik ini Ustaz Lukman. Saya mungkin mohon maaf nih kepada jamaah ya yang mengikuti kajian ini. Ini agak vulgar ini ya. Penggunaan kiasnya kalangan Hanafi nih, tapi tidak semua Hanafi sih. Jadi Syekh Iyad As-Sulami di dalam kitab beliau Usul Fiqh la dilaya sa'al faqih lahu memberikan satu contoh kias yang ditolak ya. Ketika
digunakan untuk menguatkan argumentasi suatu mazhab. Jadi kalangan mazhab Hanafi itu berpendapat bahwa menyentuh kemaluan, ya, kata sebagian kalangan Hanafi, menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu. Nah, ini fikihnya. Nah, argumentasi mereka apa? Mereka mengatakan tawilun mashkukun ashbahal buk fala yantaqidul wudhu bilamsih. Nah, ini lucu nih kiasnya mereka ini ya. Kata mereka, karena kemaluan itu wujudnya panjang, keras seperti tanduk. Maka kalau kita nyentuh tanduk, itu nggak membatalkan wudhu. Begitu juga menyentuh kemaluan. Nah, ini kiasnya ya fikihnya sih benar gitu ya. Ada dalil yang lain yang menguatkan. Tapi kalau menguatkan dalilnya dengan argumentasi kias seperti ini malah jadi lelucon gitu ya. Jadi mengkiaskan kemaluan dengan albuk ya, dengan trompet yang dari tanduk itu biasanya dipakai. Ini kias seperti ini kata Syekh As-Sulami adalah kias jenaka yang ada di dalam kitab mazhab Hanafi, tapi dikategorikan kias yang tertolak. Jadi kalau pakai argumentasi yang lain lagi jangan usah pakai dalil ini. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kias fasid yang kedua adalah kias ma'anas. Ini tadi sudah saya sebutkan ya. Kias ma'anas itu adalah kita mengkiaskan suatu far'a kepada asal tapi pada wilayah yang sudah mansus. Seperti mengkiaskan sholat zuhur kepada sholat subuh untuk mengamalkan sholat zuhur menjadi 2 rakaat. Nah, ini tentunya adalah kias yang ma'anas ditolak. Kenapa? Karena sholat zuhur sudah sudah mansus, harus dilakukan sebanyak 4 rakaat dalam kondisi normal. Jadi ini namanya kias ma'anas. Jadi kias tidak semuanya diterima ya kalau bertentangan dengan nas yang sudah eksplisit, yang sudah tidak bisa lagi ditakwil. Nah, sedangkan kalau kias sahih ini banyak nih. Kias sahih pertama ada kias nafil farik. Kias nafil farik itu maknanya adalah kias yang tidak usah kita mencari illat. Intinya sudah bisa disamakan, diumumkan hukumnya kepada pihak yang memiliki kesamaan dengan apa yang mansus. Misalnya ya, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah bercerita bahwa Rasulullah SAW melarang seorang rojul. Naha an yusalliya rojulu muhtasiron. Rasulullah melarang seorang rojul. Rojul itu dalam bahasa Indonesia kan laki-laki. Ya, Rasulullah melarang laki-laki untuk sholat dengan cara berkaca pinggang. Nah, saya tanya Ustaz Lukman, kalau laki-laki dilarang, perempuan dilarang nggak? Larang. Ya, kalau berdasarkan hadis ini secara teks berarti perempuan nggak dilarang kan? Kan yang dilarang cuma laki-laki gitu kan. Nah, tapi kata para ulama, ya bukan berarti perempuan akhirnya boleh sholatnya berkaca pinggang. Tidak, karena perempuan itu hakikatnya sama dengan laki-laki. Dasarnya adalah hadis Nabi, an-nisa'u syaqaiqur rijal. Bahwa wanita itu pada dasarnya adalah saudara kandungnya laki-laki. Jadi apa yang diterapkan hukumnya bagi laki-laki, maka diterapkan bagi perempuan. Selama tidak ada pengkhususan di antara kedua pihak ini. Nah, ini namanya disebut dengan kias nafil farid. Ya. Atau contoh lain misalnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW mengatakan la yabulan ahadukum fil ma'id da'ib alladzi la yajidu yaktasilu fihi. Janganlah seorang di antara kalian buang air kencing ya di air yang tidak mengalir. Lalu kemudian air yang tadi dibuang air kencing di situ yang tidak mengalir dipakai untuk mandi. Nah, itu tidak boleh kata Nabi SAW. Kenapa ya? Karena air kencing itu pasti akan menajiskan air yang tadi tidak mengalir itu. Nah, pertanyaan begini, ya, ini uniknya, wallahu alam saya belum mentahqiq, ya, ada informasi bahwa mazhab Zahiri berpendapat kalau air kencingnya itu tidak dibuang secara langsung, tapi dimasukkan dulu ke botol, lalu botolnya dimasukkan ke dalam air yang tidak mengalir tadi, maka itu tidak najis. Paham nggak maksudnya, Salukman? Jadi hadis ini kan melarang buang air kencing secara langsung gitu kan, maka itu tidak boleh dipakai. Tapi kalau air kencingnya dibuang ke botol, lalu setelah itu air kencing ada dalam botol itu dituangkan ke air yang tidak mengalir, maka untuk yang pertama najis, yang kedua tidak najis. Karena Nabi SAW melarang membuangnya secara langsung, tidak secara tidak langsung. Ya tentu kan logika seperti ini nggak bisa diterima gitu kan. Nah, kenapa tidak bisa diterima? Karena ini kias nafil farik, maknanya ya mau dibuang secara langsung atau tidak, intinya kan yang dimaksudkan oleh Nabi adalah air kencing itu bisa merusak air yang tidak mengalir. Nah, itu yang menjadi poinnya, bukan masalah dicemari secara langsung atau tidak langsung. Karena itu bukan poin. Tapi kan Nabi seakan ingin mengatakan kebanyakan orang buang air kencingnya itu langsung, kebanyakan gitu kan. Dan kayaknya sih tidak ada orang yang kemudian memahami hadis ini kalau begitu dibuang ke botol, ya baru kemudian dibuang ke air yang tidak mengalir biar tidak najis. Tentu tidak ada yang memahami seperti itu.
Nah, jadi ini kias nafyul farik. Jadi mau dibuang secara langsung atau tidak sama saja. Nafyul farik itu artinya ya nggak ada perbedaan lah gitu ya. Antara kasus yang berbeda ini nggak ada perbedaan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah kias illah. Nah, kalau kias illah ini adalah kias yang memang dijelaskan, dipastikan ada illatnya. Nah, ini pertama, dan dia ada beberapa jenis ya. Ada kias munasabah. Kias munasabah itu adalah kias yang memiliki kesamaan tujuan syariat. Nah, misalnya adalah mengharamkan narkoba atas dasar kias kepada khamar karena dua-duanya memabukkan dan dua-duanya bisa merusak fungsi akal. Padahal fungsi akal termasuk yang dijaga oleh syariat. Nah, jadi dia bukan hanya diharamkan atas dasar kesamaan ilat, tapi juga atas dasar kesamaan menjaga salah satu di antara 5 maqasidus syariah, yaitu menjaga akal dan seterusnya. Nah, ini namanya disebut dengan kias munasabah. Kemudian yang kedua adalah kias, lanjut teman. Yang kedua kias syabahi. Nah, kalau kias syabahi ini sebenarnya masuk dalam wilayah perdebatan dan istilah di kalangan ulama. Ada dua asal ya. Tapi dua asal ini memiliki kesamaan ilat dengan satu farok. Nah, sekarang pertanyaannya faroknya ini mau dikiaskan kemana di antara dua asal itu? Nah, ini disebut dengan kias syabahi. Misalnya alkohol. Alkohol itu farok. Ya, pertanyaannya ini kita bukan bicara alkohol diminum ya, tapi kita bicara alkohol itu najis atau suci. Pertama, alkohol itu bisa dikiaskan kepada khamar. Maka kalau dia dikiaskan kepada khamar berarti dia najis. Tapi rupanya alkohol juga bisa dikiaskan kepada tumbuhan. Karena alkohol itu sumbernya adalah tumbuhan. Dan hukum asal setiap tumbuhan adalah suci. Nah, jadi pertanyaannya adalah sebenarnya alkohol itu najis atau suci? Ya tergantung. Bagaimana para ulama lebih menekankan kepada asal yang lebih kuat. Apakah asal kepada khamar atau asal kepada tumbuh-tumbuhan. Nah, ketika pada proses saling tarik-menarik inilah kiasnya disebut dengan kias syabahi. Jadi belum ada titik temunya. Nah, ini namanya kias syabahi. Baik, kemudian yang terakhir adalah kias kiasul aks. Nah, kalau kiasul aks ini adalah kias terbalik. Ya, misalnya begini. Kita misalnya mempertanyakan, teh dan kopi itu haram nggak sih? Misalnya nih, ini contoh aja untuk memudahkan. Teh dan kopi itu haram nggak sih? Gitu ya. Nah, kita katakan, ya teh dan kopi tidak haram. Loh, kenapa tidak haram? Karena dia tidak memabukkan. Nah, kias kepada khamar yang haram dan memabukkan. Nah, itu cara logikanya begitu gitu ya. Jadi, saya ulangi nih. Berarti ini mirip-mirip dengan mafhumul mukhalafah. Nah, mirip mafhumul mukhalafah. Ya kadang sih istilah berbeda tapi fungsinya tapi hukumnya sama ya. Kalau dalam hadis itu contohnya begini, ketika Nabi mengatakan wa fi buti ahadikum shadaqah. Nah, itu dalil qiyasul haqqi. Nabi mengatakan bahwa hubungan seksual yang terikat dari ikatan nikah yang sah adalah sedekah, gitu kan. Dan akhirnya kan para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kok orang mendatangi syahwatnya malah dikategorikan dia sedang bersedekah?" Akhirnya Nabi mengatakan, "Ya kalau ada orang berzina, dosa enggak?" Ya dosa. Berarti kalau hubungan seksualnya halal, itu pahala. Nah, itu kan namanya kiasul aksi namanya kan. Jadi mengkiaskan pahala yang diterima dari hubungan seksual yang halal kepada hubungan zina yang haram dan berdosa. Nah, itu namanya disebut kiasul aksi. Jadi kopi dan teh itu halal karena dia tidak memabukkan. Nah, dasarnya apa? Kias kepada khamr yang hukumnya haram karena dia memabukkan. Nah, itu namanya disebut kiasul aksi. Ya, kias bertolak kias terbalik istilahnya gitu ya, kias terbalik. Nah, kias atau mafhum mukhalafah kalau dalam istilah yang lain. Jadi ini termasuk jenis kias juga. Dan yang terakhir adalah qiyasud dalalah. Nah, kalau qiyasud dalalah ini dia kiasnya atas dasar petunjuk hukum yang atau bukan kepada ilat hukumnya, tapi kepada petunjuk yang dilahirkan dari ilat. Dalalah itu kan petunjuk artinya. Nah, misalnya begini. Contoh misalnya begini Ustaz Lumah. Tadi kan saya katakan kalau ingin mengharamkan minuman beralkohol kan harus terukur. Unsur memabukkannya itu harus terukur. Artinya sudah dicoba oleh orang misalnya kan. Tapi pertanyaan begini, emang ada yang mau jadi mau jadi volunteer ya, yang mau jadi istilahnya itu relawan ya. Kamu mau nggak jadi relawan? Minum minuman ini, kalau kamu mabuk baru haram gitu kan. Ya kan artinya nggak semua orang Islam mau gitu kan. Dia takut juga kepada dosa. Kalau misalnya nanti rupanya memabukkan, kan berdosa akhirnya 40 hari soalnya nggak diterima. Ada kan repot ya konsekuensi begitu. Tapi bisa juga misalnya gini, kita cari orang kafir. Ya, tapi kalau orang kafirnya bilang begini, udah saya coba, tapi dengan syarat ya upah saya 1 miliar. Repot juga, gitu kan.
Nah, jadi pokoknya dua-duanya repot lah gitu kan. Nah, akhirnya para ulama kasih alternatif, ya tidak mesti dicoba untuk memastikan keberadaan ilat tersebut, bisa menggunakan petunjuk yang dilahirkan dari ilat. Nah, petunjuknya bagaimana? Akhirnya diteliti. Oh, rupanya alkohol itu atau minuman keras itu atau khamr ya, ini asalnya ya. Khamr itu dia memiliki aroma yang khas. Jadi minumannya memabukkan itu punya aroma yang khas. Nah, maka ketika ada minuman yang kita ragu ini minumannya beralkohol atau tidak, ya tinggal dicium saja baunya yang sampai tidak membuat orang mabuk ketika menciumnya. Nah, maka aroma yang khas itulah yang kemudian kita sebut dengan dalalah alal illah. Nah, itu bisa dijadikan dasar qiyas juga. Jadi yang namanya qiyas itu tidak mesti ilatnya betul-betul sudah diterapkan gitu. Jadi bisa juga menggunakan dalalah alal illah, petunjuk yang bisa dilahirkan dari ilat yang nanti akan menjadi dasar ditetapkannya hukum fara atas hukum asal. Seperti itu. Jelas ya? Paham ya, Sulaiman ya? Nah, ini mudah-mudahan Sulaiman paham, Jamaah paham juga insyaallah. Baik, kemudian yang kedua, ini tadi yang kita sebutkan ini namanya qiyas dalalah bil lazim ya. Jadi lazim itu artinya sifat yang terus ada pada ilat. Lazim itu kan artinya misalnya manusia punya mata. Nah, manusia punya mata itu namanya lawazim. Lawazimul insan itu adalah punya mata. Nah, itu dia terus akan mengikuti gitu. Yang disebut dengan qiyas dalalah bil lazim. Nah, yang kedua ada juga qiyas dalalah bil asar. Bukan dengan sifat yang mengikuti ilat, tapi dengan asar ya, dengan implikasi dari pelaksanaan ilatnya. Nah, misalnya begini, secara hukum asal membunuh dengan alat tajam itu hukum asalnya akan melahirkan hukum yaitu dikisos. Ya. Jadi membunuh dengan alat tajam, pisau ataupun alat tajam lainnya itu bisa menyebabkan seseorang dihukum kisos. Nah, sekarang ya bagaimana kalau misalnya membunuhnya dengan alat tumpul? Misalnya dengan kayu balok misalnya. Apakah juga bisa diterapkan hukum kisos? Jawabannya bisa juga. Jadi tidak mesti menggunakan alat tajam, tapi juga bisa menggunakan alat tumpul. Alasannya kenapa? Karena mau membunuh dengan alat tajam ataupun membunuh dengan alat tumpul, dua-duanya berimplikasi kepada dosa besar, yaitu sebagai sebab terbunuhnya nyawa yang tidak berdosa. Istilahnya adalah al-qatlul amdul udwan, pembunuhan dengan cara sengaja atas jiwa yang tidak boleh dibunuh. Udwan itu kan jiwa yang tidak boleh dibunuh gitu kan. Ya kalau misalnya tidak udwan ya tidak berdosa. Misalnya seperti Algojo yang menerapkan hukuman mati kepada narapidana misalnya, ya itu tidak dikategorikan pembunuhan yang berdosa gitu kan. Tapi pembunuhan atas jiwa yang tidak pembunuhan atas jiwa yang tidak berdosa, artinya pembunuhan atas jiwa yang tidak boleh dibunuh, maka mau menggunakan alat tajam ataupun menggunakan alat tumpul, dua-duanya tetap bisa dihukumi dengan hukum kisos. Kenapa? Karena masing-masing dari dua praktek ini meskipun beda bentuknya bisa berimplikasi kepada dosa yang sama, yaitu sama-sama mendapatkan dosa besar. Nah, itu namanya disebut dengan qiyas dalalah bil asar. Ya. Baik, yang terakhir adalah qiyas dalalah bil hukmi. Ya. Nah, qiyas dalalah bil hukmi. Kalau dosa itu kan asar ya. Asar itu artinya kalau tadi pembunuhan, dosa itu kan asar implikasi yang didapatkan oleh seseorang. Nah, sekarang ini sama seperti dalam pidana juga, pembunuhan dengan sengaja, tapi dilakukan secara berjamaah atas satu orang. Ya, jadi 5 orang misalnya keroyokan membunuh seseorang gitu kan. Pertanyaannya adalah apakah semua orang ini tadi bukan pertanyaan, secara hukum fikih dan ijma seperti yang disepakati pada masa sahabat, pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok manusia terhadap satu jiwa, Umar menetapkan hukum yang disepakati sahabat saat itu, yang dikisos bukan hanya satu di antara mereka, tapi semuanya bisa dikisos. Itu kan asalnya ya, itu asalnya. Nah, sekarang pertanyaannya kepada Farah, bagaimana kalau itu tidak sampai pembunuhan, tapi penganiayaan fisik? Misalnya 5 orang ya memukuli seseorang, tapi orang yang dipukuli tidak sampai meninggal. Hanya penganiayaan secara fisik saja. Apakah kemudian semua orang yang terlibat dalam pemukulan itu juga harus dihukum kisos, ya, sebagaimana dalam hukum pembunuhan? Maka jawabannya adalah iya, tetap juga bisa dihukum kisos. Nah, alasannya apa? Karena ada kesepakatan di kalangan ulama bahwa kalau kemudian hakim menetapkan bahwa pelakunya harus membayar diat, diatnya tidak hanya ditanggung satu orang, tapi diatnya ditanggung oleh semua yang
terlibat. Jadi kan nggak bisa juga ada bilang, oh kamu yang paling keras pukulannya, kamu yang bayar diat, enggak. Kamu kan terlibat juga mukulin dia gitu. Maka kalau dalam pembayaran diat hakim menetapkan semuanya bertanggung jawab, maka begitu juga dalam hukuman kisos, misalnya hakim menetapkan nggak bayar diat, hukumnya kisos, dipotong tangan misalnya gitu kan, maka itu juga bisa diberlakukan. Nah jadi intinya ini dia berdasarkan dalalatul hukmi dikiaskan kepada diat ya untuk menerapkan hukum kisosnya atas kasus penganiayaan fisik. Penganiayaan fisik itu maksudnya bukan hanya pukulan ya, misalnya 5 orang nih sepakat motongin tangan 1 orang misalnya gitu kan. Berarti dengan terpotongnya tangan korban ini tadi, 5 orang yang terlibat juga dipotongin tangannya semua. Nah, itu yang dimaksud dengan kisos. Tapi kalau misalnya hakim menetapkan kalau misalnya penganiayaannya dalam bentuk pukulan yang tidak bisa diukur gitu kan, akhirnya bayar diat ya, semua 5-5-nya juga harus bayar diat atau denda berdasarkan putusan hakim. Nah, ini namanya disebut qiyas ad-dalalah bil hukmi. Ini klasifikasi qiyas dalam usul fikih. Mudah-mudahan cukup bisa dipahami ya. Makanya seperti saya katakan di awal, kalau misalnya agak sulit dipahami ya inilah ya qiyas termasuk ashabul masail fi usul fikih. Ya sebagai pembahasan yang paling rumit di dalam ilmu usul fikih. Tapi mungkin seperti itu Salukman. Sebenarnya masih ada beberapa slide. Ini seperti biasa saya menyampaikan beberapa referensi kitab usul fikih. Ini objek qiyas mungkin kita nggak bahas ya hari ini. Intinya qiyas bisa diterapkan dalam banyak masalah, dalam hukum pidana, dalam ibadah, dalam masalah rukso dan macam-macam. Nanti kalau ada jamaah yang ingin meminta filenya, nah ini bisa di-share lah, silakan. Ini dalam ibadah, rukso, qiyas bisa dalam bab tradisi, bisa dalam bab abdal. Ini artinya objek-objek qiyas ya. Jadi qiyas itu bisa diterapkan dalam banyak hal, kecuali dalam hal-hal yang tidak bisa diterapkan, misalnya akidah. Nah, ini nggak bisa qiyas dalam akidah. Tapi kalau dalam masalah hukum-hukum fikih terkait dengan beberapa bab ini tadi, nah ini boleh-boleh saja. Dan yang terakhir ada slide tentang masalah referensi usul fikih yang berbahasa Arab tapi ya. Nah, ini saya mengumpulkan ada beberapa kitab yang ditulis oleh ulama kontemporer rata-rata, tapi secara khusus bahas masalah ini. Kecuali kitab Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali menulis kitab khusus namanya Asasul Qiyas. Ya, itu yang wafat pada abad ke-6 Hijriah. Yang lain rata-rata kontemporer. Kalau ingin mencarinya mudah, tinggal di-download di internet. Yang penting bisa bahasa Arab itu aja. Ya. Ya, seperti itu Salukman. Wallahu a'lam. Mungkin saya cukupkan di sini. Silakan. Kayaknya waktunya habis nih ya. Iya. Masya Allah. Luar biasa sekali materi kita pada sore hari ini ya. Sampai-sampai waktu kita melampaui batas. Ya. Jadi mungkin di sesi ini kita nggak buka sesi tanya jawab Ustaz ya, karena menjelang waktu berbuka juga, jamaah juga mungkin mempersiapkan waktu buka puasa. Jadi sebagai informasi bahwasanya kajian kita ini akan terus berlanjut sampai Ramadan berakhir. Kemudian bagi para jamaah yang memiliki harta yang berlebih, kami membuka kesempatan untuk berinfak. Mungkin ini adalah hari-hari terakhir bulan suci Ramadan, di mana Rasulullah SAW ketika masuk bulan suci Ramadan, karena ajwadun nas, menjadi manusia yang paling dermawan. Maka jemaah sekalian yang memiliki harta bisa menginfakkan hartanya di nomor rekening yang telah tertera di samping saya di sini, atau tersebar di flyer-flyer kajian diskusi interaktif online Ramadan Rumah Fikih Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz kita, Ustadz Isnan Ansari, jazakumullahu khairul jaza Ustadz, atas materinya hari ini. Kemudian kepada para jamaah sekalian atas waktu luangnya mengikuti kajian kita pada sore hari ini. Saya Lukman Safri sebagai host mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit juga ya Salukman dan teman-teman Rumah Fikih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.